Shalom Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini temanya adalah melayani dengan tulus. Ya, jangan salah baca saudara-saudara ya. Melayani dengan tulus. Kalau mau dilengkapin tulus gitu ya. Tidak boleh bulus tetapi tulus. Kita lihat sama-sama dari Amsal 11 ayat yang ketiga. Satu ayat ini mari kita membacanya bersama-sama. Amsal 11 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan ketulusan ketika melayani Tuhan ya, ketulusan dalam pelayanan, bukan kebulusan, saudara-saudara. Nah, yang saya maksudkan di sini kita akan membelajar satu orang tokoh ya, bagaimana ada seorang yang kelihatan sekali melayani ya, nampaknya giat tetapi kemudian berujung di dalam pengkhianatan. Siapa orang itu? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ya, kita belajar dari contoh yang tidak baik tentunya. Seorang yang sangat bulus, tetapi kita belajar tulus melayani. Makanya bulusnya dicoret jadi tulus ya. Nah, saudara-saudara, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang nampaknya giat melayani ya. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66 dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya. Lalu kemudian di sini Yesus seperti memberikan ya, kamu benar mau ikut aku ya, atau ikut sama yang mereka yang meninggalkan aku. Di ayat 67 dikatakan maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Nah, berarti kalau ke-12 muridnya di sini ada Yudas tidak? Ada. Ya, Yudas termasuk di dalam ke-12 murid Yesus pada saat itu. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68 jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Wah, ini berarti si Simon Petrus begitu ya, dia ngomong seperti ini, juga ada Yudas di dalam kelompok itu, bukan? Ya. Dan murid-murid Yesus juga tidak tahu ya apa yang terjadi dengan Yudas. Lalu ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yudas termasuk di dalam 12 murid Yesus yang kelihatannya komitmen begitu ya untuk ikut Yesus, bahkan giat melayani. Kita lihat di bagian yang lain, Matius 10 ayat yang pertama dikatakan Yudas juga termasuk murid Yesus yang bisa mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit. Dipakai oleh Yesus ya untuk bisa melayani dengan luar biasa. Lalu kemudian Matius 11 ayat yang pertama ya dikatakan setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya. Berarti juga termasuk ada Yudas di dalam ke-12 murid Yesus ini, bukan? Ia pergi ke sana mengajar, memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka ya. Ini saudara kita bisa melihat bagaimana tampaknya Yudas sangat giat melayani. Tampaknya Yudas seperti murid Yesus yang sungguh-sungguh. Tetapi dalam Matius 26 ayat yang ke-14 dikatakan kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala ya, menyerahkan Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ya, kita tahu kisah ini, bukan? Tetapi saudara-saudara kita bisa belajar di sini ya. Nampaknya ya Yudas ini giat melayani Yesus, giat melayani Tuhan.
Nah, di sini kita bisa bertanya, ya, apakah orang yang giat melayani, apakah pasti murid Yesus? Nah, kalau kita perhatikan dari kisah Yudas ini, saudara-saudara, jawabannya belum tentu. Orang yang giat melayani belum tentu murid Yesus. Tetapi, saudara-saudara ya, tetapi ini harus ada tetapi ya, murid Yesus seharusnya giat melayani. Nah, ini berbeda bukan? Orang yang rajin beribadah, apakah pasti murid Yesus? Kalau kita melihat Yudas ikut kemana Yesus pergi pada saat itu. Tetapi belum tentu murid Yesus. Orang yang rajin beribadah nampaknya sungguh-sungguh, saudara, apakah pasti murid Yesus? Jawabannya adalah belum tentu. Nah, tetapi dibalik saudara-saudara ya, orang yang sungguh-sungguh murid Yesus pasti rajin beribadah. Nah, begitu cara berpikirnya adalah bagaimana kita bisa melihat murid atau bukan murid, orang yang sungguh-sungguh murid Yesus pasti dia akan rajin beribadah, pasti akan giat melayani. Nah, tetapi kalau lihat dari tampak luar, nah jawabannya adalah belum tentu. Nah, sepertinya di sini agak sulit membedakan dengan 11 murid yang lain, dengan Yudas, saudara-saudara pada saat itu. Murid-murid lain sama-sama melayani Yesus 3,5 tahun, nggak tahu siapa Yudas sebenarnya. Dan hanya Yudas dan Yesus yang tahu siapa pribadi Yudas itu. Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hati Yudas, ya. Nah, itu sebabnya Yesus itu menggambarkan, ya, ada domba, ada kambing, ya. Di dalam perumpamaan dia selalu pakai yang namanya ada lalang dan juga ada gandum. Ya, ada murid sejati, ada yang tidak. Ya, ada yang sungguh-sungguh murid, ada yang bukan. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa melihat, lalu kemudian kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita menjadi murid yang sejati. Kita belajar dari tokoh yang bukan murid sejati itu supaya kita tidak jatuh di dalam hal yang sama. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri daripada murid yang tidak sejati, lalu kemudian Yudas akhirnya kemudian mengkhianati Yesus. Yang pertama adalah cinta akan uang. Di sini saudara-saudara seorang penafsir mengatakan apa yang dilakukan oleh Yudas ya ketika dia menjual Yesus sangat jelas sekali bagaimana Yudas sangat cinta terhadap uang. Tetapi tindakan Yudas ini bukan karena ia membenci gurunya, saudara-saudara. Bukan karena dia sangat gak suka sama Yesus, tidak. Tetapi karena kecintaannya terhadap uang itulah, saudara-saudara, yang akhirnya cinta terhadap Yesus itu makin berkurang. Cinta terhadap uangnya makin bertambah, sedangkan cinta terhadap Yesus, terhadap gurunya itu makin berkurang. Kita lihat beberapa indikasi. Misalnya di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yudas bendahara daripada tim murid Yesus pada saat itu, bukan? Nah, di sini saudara-saudara, bagaimana Yudas sering sekali mengambil uang yang disimpan. Sering sekali korupsi di sini. Harusnya uang untuk pekerjaan Tuhan, tetapi dia ambil untuk keuntungannya pribadi. Di sini kita terlihat bahwa Yudas cinta terhadap uang. Dan kita tahu dalam kisah di mana waktu Yudas menjual Yesus menerima sejumlah uang, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 keping uang perak kepadanya. Di sini kita lihat bagaimana cinta Yudas terhadap uang. Nah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saudara, di sini dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Perhatikan ya, karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, di sini saudara-saudara firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa pengkhianatan Yudas itu tidak terjadi hanya dalam waktu satu malam, saudara-saudara, tetapi
hati yang bertahap, makin lama makin cinta uang. Hati yang makin lama makin tamak akan harta. Hati yang makin lama makin tidak puas dengan uang dan terus menuntut saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara akhirnya Yudas pun akhirnya jatuh dalam dosa keserakahan, dosa ketamakan, dan membuat kecintaannya terhadap Yesus itu makin berkurang dan cinta uang itu menjadi segala-galanya. Saudara, hati-hati ketika kita melihat hati kita yang mulai tidak puas dengan apa yang kita miliki. Mungkin bukan hanya uang, tetapi ada juga hal yang lain, berkat-berkat materi. Itu bisa menjadi berhala di dalam hati kita. Ada tahta, ada jabatan. Ada hal-hal yang terus kita bisa pegang erat-erat, saudara-saudara, dan itu adalah selain daripada Tuhan kita. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana solusi kita tidak tamak akan uang dan juga akan tahta. Bahkan itu katanya ada 3 ta dan juga godaan daripada wanita. Ya, ini godaan harta tahta wanita seringkali membuat orang Kristen jatuh dan kemudian menjadi lupa Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dan ke-15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara, menarik di sini, sebelum seseorang itu jatuh di dalam dosa, ini ada tahapan-tahapan, katanya seperti itu. Gak langsung dalam satu malam tiba-tiba langsung jatuh. Tetapi ada akal budi yang bekerja. Di mana ketika ada godaan datang, itu dalam pikiran. Ya, di dalam pikiran itu, wah, ini apa? Ya, mencoba berpikir, kayaknya masuk akal juga, begitu ya. Tetapi dari pikiran hati-hati turun ke dalam perasaan, terpikat. Wah, nikmat juga dosa yang seperti ini. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam hati, dalam perasaan itu akhirnya muncul sebuah niat, sebuah kehendak. Rasanya kita perlu melakukan hal itu. Aku sudah sangat tergoda dalam istilah, di dalam hal yang manusiawi sekali. Aku pengen sekali melakukan hal itu. Nah, kemudian muncul di dalam perbuatan. Muncullah dosa itu. Di dalam perbuatan dan akhirnya berujung pada maut. Artinya perbudakan. Kita tidak bisa lepas daripada dosa tersebut. Ya. Misal Daud ketika dia dalam kondisi yang sangat nyaman, ada di soto rumah, dia melihat, wah, ini ada wanita cantik juga, begitu ya. Lalu boleh dong kenalan. Nah, di dalam rasional kita ya boleh aja kenalan ya. Tetapi dalam hati itu kenalan sama dalam pikiran, dalam hati itu bisa berbeda. Wah, di dalam hati itu bisa berkata, wah, saya lagi kesepian. Jangan-jangan wanita itu juga sama-sama kesepian. Kalau orang sama-sama kesepian itu bisa saling melengkapi. Dalam rasio dia bisa berpikir seperti itu. Tapi dalam hati, aku punya kebutuhan. Aku sangat lonely. Nah, di situ terjadi setruman, saudara-saudara. Setruman jebret langsung, saudara. Punya niat, kehendak. Daud langsung memerintahkan, ayo anak buahku, panggil wanita itu. Ya, panggil wanita itu, udah punya niat di situ. Dia mulai pikir rencana, nanti kalau ketahuan gimana sama suaminya, nanti bagaimana dan kemudian gimana caranya untuk menutupi dosa ini. Dan akhirnya masuk di dalam perbuatan dosa dan perbudakan. Nah, di sini saudara-saudara, seorang yang bernama Chris Lundgaard yang menuliskan ini, 5 ini. Dia memberikan langkah antisipasi. Gimana caranya supaya kita lepas dari 3 ta ini? Di poin nomor 1 dan nomor 2, itu kita harus berjaga-jaga dengan sangat kuat. Kalau udah masuk ke nomor 3, wah udah
kemungkinan besar akan jatuh. Tapi nomor 1, nomor 2 ini pagar di dalam pikiran kita, di dalam perasaan. Ada sesuatu yang mengganggu, saudara, kita langsung tangkal, kita bisa langsung benar-benar berdoa sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga tidak jadi masuk ke nomor 3. Nah maka Yesus luar biasa ya. Kalau kamu berpikir saja, ya, kau sudah berzinah di dalam hatimu. Dia stop, nomor 1. Bukan di excuse, nanti nomor 4 itu loh baru, ya. Nomor 4 itu hati-hati, enggak. Begitu nomor 1 masuk dalam pikiran, stop. Wah, makin terpikat di nomor 2, ini makin susah. Nomor 3 itu sudah ada niat untuk melakukannya. Baik itu harta, tahta, dan wanita. Kemudian yang nomor 2, saudara-saudara. Kenapa Yudas itu sampai akhirnya berkhianat? Yang kedua adalah salah konsep tentang Mesias. Yudas salah konsep tentang Mesias. Nah ini menarik sekali saudara-saudara. Seorang penafsir berkata gini, kalau memang karena uang, satu-satunya faktor yang menyebabkan akhirnya Yudas berkhianat dan menjual Yesus. Kenapa akhirnya Yudas itu mengembalikan uangnya? Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi di sini Yudas, nyesal. Nah seorang penafsir ini nyesalnya Yudas, ya. Ini nyesalnya Yudas bukan nyesal sungguh-sungguh, tetapi dia ada sebuah kekecewaan, ada sebuah paradigma yang salah. Paradigma yang salah tentang siapa Mesias sesungguhnya. Nah Yudas adalah, ada yang berkata bahwa dia dari kelompok Yahudi garis keras, saudara-saudara. Dia sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Percaya. Yang dinubuatkan, dinantikan oleh bangsa Israel. Yudas juga melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Lu aneh ya. Tetapi Mesias yang Yudas percaya adalah Mesias politis. Bukan Mesias yang sungguh-sungguh Mesias sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Yudas percayanya Mesiasnya itu lain. Seperti murid-murid Yesus yang lain, kita tahu untuk mengubah paradigma Mesias politis itu menjadi Mesias yang rohani dalam arti kerajaan Allah. Itu memang tidak mudah, tetapi Yudas itu sangat percaya dia ada dalam kelompok garis keras. Sehingga saudara-saudara ketika adegan drama ini berlangsung, saudara, mungkin Yudas berpikir begini, ini Yesus, Mesias politisku, luar biasa, tapi kok sampai saat ini yang ngurusnya orang sakit, ngurusnya orang miskin, buat mujizat-mujizat buat mereka, bukan satu hal yang spektakuler untuk bangsa kami ini. Di mana ini? Waktunya kapan? Nah, mungkin kalau saya melakukan sesuatu ini dengan aku jual Yesus ini, ada gerakan revolusi terjadi. Mungkin saja ya kalau aku melakukan hal ini. Yesus pasti melawan. Waktu ditangkap dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya supaya bisa menaklukkan pemerintahan Romawi pada saat itu. Jangan-jangan itu bisa terjadi kalau misalnya aku melakukan seperti ini. Nah, masuk akal ya saudara ya. Ini ada seorang penafsir berkata begini gitu. Wah, terus dia lakukan akan hal itu, tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, ditangkap. Yesus tidak melakukan perlawanan. Yesus malah justru menyerahkan diri. Menyesallah Yudas.
Saudara, apa yang kita bisa pelajari di bagian yang kedua ini, saudara? Nah, ternyata pengertian akan Mesias yang benar itu sangat penting di dalam kehidupan dan praktek hidup kita sehari-hari. Karena Yudas salah mengerti konsep Mesias yang benar, akhirnya berujung pada dia menjual Yesus. Nah, di sini saudara-saudara, bukankah hari ini begitu banyak nama Yesus dijual? Kalau percaya Yesus pasti sembuh. Ada kepentingan politis ketika kita beragama. Ada banyak orang Kristen pakai nama Yesus. Kalau percaya Yesus aku pasti kaya. Kalau aku percaya Yesus pasti aku sukses. Pertanyaannya, saudara-saudara, benarkah itu Yesus yang sungguh-sungguh kita percaya? Atau jangan-jangan ini Yesus politis versi kita? Jadi aku mencapai sesuatu yang aku inginkan, aku pakai Yesus ya. Supaya apa? Supaya keinginanku terpenuhi. Bukankah ini mirip dengan cara berteologinya Yudas, bukan? Aku pengen mencapai berkat-berkat yang berlimpah. Aku mau pakai Yesus supaya apa? Supaya aku bisa mencapai berkat-berkat ini. Aku mencapai tahta-tahta tertentu supaya apa? Supaya aku bisa makin bahagia dalam hidupku dan aku butuh Yesus untuk bisa mencapai tahta yang aku incar tersebut. Tapi begitu tidak sesuai dengan realita kehidupan kita, kita langsung marah kepada Yesus. Tim Keller berkata, orang yang agamawi melihat Tuhan sebagai pribadi yang bermanfaat bagi dirinya. Namun orang yang hidup dalam Injil melihat Tuhan sebagai pribadi yang indah. Apakah kita adalah orang yang berinjil? Atau sekedar kita adalah orang yang beragama? Tampaknya beragama Kristen. Tetapi kita punya konsep Allah yang sama sekali bukan Kristen yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan. Nah, kalau begitu saudara, gimana kita bisa menghindari akan hal ini? Solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita perlu pengertian yang benar akan firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara-saudara, itu sangat penting dalam hidup kita. Firman Tuhan itu berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Perhatikan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati kita. Pikiran dan hati kita ibarat nih kalau samurai saudara ya, was itu tebas begitu ya, dari kepala sampai ke bawah, was sampai ke hati ini saudara. Jadi menembus sampai ke dalam hati. Nah, pertanyaannya apakah kita membiarkan firman Tuhan itu menembusi hati kita? Seorang berkata begini, Pak, sama aja Pak. Banyak orang Kristen dengar khotbah banyak tetap nipu orang. Jadi antara firman Tuhan yang ada di kepala sama penerapan hidup sehari-hari berbeda. Nah, buat apa kita banyak-banyak dengar firman Tuhan? Nah, jadinya seperti ini saudara-saudara. Buat apa kita banyak-banyak belajar firman Tuhan yang seharusnya dilakukan A tetapi dia melakukannya B. Antara teori dengan praktek itu berbeda. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut membiarkan firman Tuhan itu menembusi hatinya? Atau hanya membiarkan firman Tuhan itu sampai di kepala, lalu selesai? Padahal fungsi firman Tuhan itu seperti pedang yang sangat tajam. Dia ada menembusi kepala sampai ke hati. Dan orang yang membiarkan hatinya ditembusi oleh Injil,
itulah orang yang sungguh-sungguh murid sejati. Menerima firman dari kepala, turun ke hati. Nah sekarang kalau tadi saudara lihat skema tadi, sekarang kita lihat skema yang satu ini saudara-saudara. Bagaimana cara kerja firman melalui Roh Kudus? Saudara mirip, ya. Di mana waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terseret akal budi kita. Wah, benar ini. Make sense, masuk akal. Wah, tapi gak dibiarkan hanya di kepala saja. Lalu kemudian terpikat dalam perasaan kita berkata seperti Mazmur 19 itu. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan sarang lebah. Ada waktu untuk saudara mengecap kembali firman Tuhan. Aku tertarik dengan firman Tuhan ini. Lalu saudara-saudara masuk lagi ke dalam hati, dibuahi, jadikan niat. Aku pengen menjadi pelaku firman. Aku pengen menjadi pelaku firman. Nah saudara-saudara, waktu niat ini sudah ada. Kapan waktunya? Kapan aku harus melakukannya? Besok kah? Malam ini kah? Lusa kah? Rancang. Pikirkan matang-matang. Besok jadwalku ada ini, ada ini. Berarti aku bisa melakukannya di mana? Lusa, bagaimana aku harus melakukannya? Lalu kemudian Senin bisa ada jadwal, aku mempraktekkan firman Tuhan yang aku dengar dari khotbah kemarin. Tuhan tolong Tuhan, aku bisa mewujudkannya. Lalu dilakukan firman Tuhan itu. Wah saudara, waktu melakukan firman Tuhan, di sini melahirkan perbuatan baik. Dan waktu melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berkata seperti itu. Real kan? Di dalam kehidupan praktek. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Waktu kita melakukan benar. Roh Kudus menuntun hidup. Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus menguatkan sehingga aku mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Muncul confident di dalam Tuhan. Aku pengen melakukannya lagi. Nah di sini saudara-saudara kita menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Hukum-hukum Tuhan itu indah. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, ini penting sekali untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, berarti kita bisa menyimpulkan kenapa Yudas tidak bisa melakukan. Jelas, Yudas bukan orang pilihan. Yudas sebenarnya dari awal tidak pernah dipilih. Menjadi umat pilihan yang menerima anugerah keselamatan, saudara-saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menerima anugerah keselamatan. Dan saya percaya kita bisa mampu mewujudkan akan hal ini. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Mendorong setiap kita untuk sungguh-sungguh kita bisa tulus mengasihi Tuhan. Dan itu sebabnya saudara-saudara kita bisa belajar bagaimana Kristus rela meninggalkan tahtanya di surga. Dia menjadi manusia dan mengorbankan segala-galanya, saudara. Di dalam segala ketulusan. Dan saya terus bertanya kenapa ada kisah tentang Yudas ini. Saudara, bukan berarti kisah ini, saudara-saudara, untuk memata-matai orang lain. Jangan-jangan itu dia Yudas, itu dia Yudas. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kisah Yudas ini, saudara-saudara, untuk membuktikan ada satu pribadi yang teruji benar-benar tulus mengasihi kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dalam pelayanan ada satu orang yang sangat amat toksik pada saat itu. Tetapi tetap Yesus berfokus pada
agenda keselamatan untuk menebus setiap kita. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Bagaimana keselamatan itu kita bisa terima hari ini. Dan keselamatan itu memampukan kita untuk mengasihi Yesus di dalam ketulusan. Jadi saudara-saudara, cinta uang bukan diatasi dengan jangan cinta uang. Cinta tahta bukan diatasi dengan jangan cinta tahta. Cinta wanita bukan diatasi dengan jangan cinta wanita. Tapi 3 hal itu hanya bisa diatasi dengan cinta Tuhan. Pertanyaannya, apakah kau dan saya mengasihi Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita dengan tulus kita mengasihi Tuhan? Pemusik boleh mempersiapkan diri, mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya menggumulkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat diri, apakah benar saya adalah orang yang tulus di hadapan Tuhan? Terus terang ketika kita melihat kehidupan Yudas, bukankah ada potensi-potensi yang mirip seperti itu? Tetapi Tuhan beranugerah bagi setiap kita. Sehingga engkau dan saya orang pilihan Tuhan dan menerima keselamatan. Tidak berakhir tragis seperti Yudas. Dan hanya orang yang merasakan besarnya kasih Kristus, itulah yang dapat tulus melayani dia. Apakah saudara merasakan kasih Kristus yang begitu besar? Kalau engkau dan saya belum merasakan kasih Kristus yang besar, saudara, kita ada potensi untuk jatuh. Kita ada potensi untuk kecewa. Kita ada potensi untuk tamak akan uang, saudara. Karena tangki kita akan kasih kosong. Dan itu digantikan dengan hartamu. Digantikan dengan tahtamu. Pertanyaannya, apakah kau sungguh-sungguh merasakan kasih Kristus yang sedemikian besar, yang berlimpah di atas kayu salib itu, saudara-saudara? Kristus membuktikan cintanya yang sedemikian besar buat kita. Kalau kita umat pilihan Allah, jelas kita bukan Yudas. Tetapi kita adalah Simon Petrus barangkali. Kalau kita bisa menggambarkan mirip siapa kita. Simon Petrus dan Yudas punya kemiripan. Gak sampai berkhianat, tetapi menyangkal Yesus. Yudas akhir hidupnya sangat tragis. Tapi Petrus mendapatkan pengampunan. Mendapatkan kesempatan lagi untuk melayani. Dan saudara tahu apa syarat melayani yang ditujukan kepada Simon Petrus? Setelah Yesus mati dan bangkit, ia menampakkan diri pada murid-murid dan ia berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan apakah engkau mengasihi aku?
Yesus tidak bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau punya capability melayani aku? Tidak. Apakah engkau punya uang melayani aku? Tidak. Apakah kamu punya pengalaman melayani aku? Apalagi itu pengalamannya gagal. Cuma satu yang Yesus tanya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan ini juga ditujukan kepada setiap kita. Betul kita mengasihi Tuhan? Betul kita tulus melayani Dia?